dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan 3 murid perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri kelima ini didukung oleh para pelaku, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Francisca sebagai Satiti, Ai sebagai Sabawanti, Beni sebagai Jalnawa, Ana sebagai Nyi Asmita, Wenda sebagai Aranato, Elias sebagai Suatama, Susi sebagai Budiawati, dan pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Para penghuni padepokan hutan lereng Merbabu berusaha menemukan jejak-jejak hilangnya Ambuni. Malam telah berlalu, pagi hingga siang pun upaya pencarian itu belum juga menemukan hasil. Seluruh penjuru hutan, lereng dan lembah, bahkan desa-desa di sekitar mereka telah mereka jajaki, namun tak seorang pun menjumpai di mana Ambuni berada. Penduduk desa juga ikut terlibat mencari hilangnya Ambuni, tetapi semua usaha itu sia-sia. Baiklah anak-anakku, kita hentikan pencarian ini. Kepada bapak-bapak dan pemuda-pemuda desa yang telah ikut ambil bagian dalam pencarian ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Kami masih amat berharap berita yang sewaktu-waktu bisa disampaikan kepada kami bila ada sesuatu tanda-tanda untuk pelacakan. Sekali lagi terima kasih atas segala jerih payah Kisanak membantu kami. Sekarang kami hendak kembali ke padepokan kami. Kami mau berunding dan mengatur rencana selanjutnya. Nah, terima kasih para Kisanak. Mari anak-anak, kita kembali ke padepokan. Mari Guru. Anak-anak, kita telah tiba di padepokan. Sekarang aku beri kalian waktu untuk beristirahat. Nah, tepat pada saat senja menjelang malam, ketika matahari mulai tenggelam, kita semua berkumpul. Kita telah berusaha secara manusiawi, tetapi belum juga berhasil. Maka nanti malam, kita akan menggunakan ilmu silat dan batin kita sambil memohon kepada Dewata untuk menemukan jejak-jejak hilangnya Ambuni. Agnim il puruhitam, yajnasya deram ritvisam, otaram ratna dataman. Om Agnim il puruhitam, yajnasya deram ritvisam, otaram ratna dataman. Aku meluhurkan Gusti, api ilahi, imam, pelayan korban, pembawa persembahan, pemberi harta. Aku meluhurkan Gusti, api ilahi, imam, pelayan korban, pembawa persembahan, pemberi harta. Dari yang nyata, bimbinglah aku kepada yang nyata. Dari yang nyata, bimbinglah aku kepada yang nyata. Dari kegelapan, bimbinglah aku kepada terang. Dari kegelapan, bimbinglah aku kepada terang.
Dari kematian, bimbinglah aku kepada keabadian. Dari kematian, bimbinglah aku kepada keabadian. Om. 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 Malam ini terasa dingin dan mencekam. Bakarlah dupa, Jalnawa. Baik, Guru. Teruskanlah anak-anak. Sikap semadi ini dengan keheningan hatimu. Resapilah malam yang menyedihkan ini dengan hanung, heneng dan huning. Tajamkanlah indera dan mata hati kalian. Meskipun matamu tertutup, tetapi jiwamu harus selalu waspada dan terbuka. Ada kekuatan lain yang telah membawa Ambuni kepada keadaan yang tidak sadar. Akan kutunjukkan kepada kalian kekuatan dan makhluk yang telah membawa Ambuni pergi. Untuk menahan kekuatan lawan yang sewaktu-waktu menyerang karena merasa terusik, gunakanlah aji penangkal daru beksi yang pernah aku ajarkan kepada kalian. Guru belum pernah mengajarkan ilmu itu kepadaku. Oh iya, aku hampir lupa. Kamu murid baru. Kalau begitu, mendekatlah kemari, Nduk. Beradalah persis di belakangku dan peganglah jubahku. Kau akan kulindungi dengan aji wukir kawetu. Alamlah yang akan menjagamu dari setiap kekuatan kejahatan. Baik, Guru. Aku akan berada di belakang Guru dan memegang jubahmu. Nah, sekarang tataplah kenyataan ini dengan ngelmu banyu bening. Tabahkanlah diri kalian, karena pemandangan yang akan muncul di hadapanmu ini masih bersifat maya. Jangan kalian tergoda untuk melakukan hal ini atau itu jika tidak kuperintahkan. Nah, apakah kalian telah siap? Siap, Guru. Semua kekuatan badan dan jiwa para penghuni padepokan itu mulai mengalir dalam satu irama alam. Hatha Yoga dan Raja Yoga memadu dalam aliran aji penangkal daru beksi, menghasilkan satu kekuatan mistis yang kuat dan erat. Bersamaan dengan itu, kekuatan lain di luar diri mereka mulai mendekat di sekitar padepokan. Suara begawan prasetya lembut tetapi dalam menembus relung kalbu murid-muridnya agar mereka mampu bertahan dalam godaan musuh yang makin mendekat. Tabah anak-anakku. Kuatkan, terus kuatkan. Api batinia guru dan murid-murid itu mulai menyala mengusir segala nafsu dan keangkara murkaan yang bercokol dalam diri mereka masing-masing. Ketika keheningan mereka telah mencapai tingkat atas, sementara kekuasaan musuh melingkari samadi mereka, tampaklah di hadapan mereka sebuah rupa jalma manusia tua yang buruk dan mengerikan. Dialah raksasa wanita yang menguasai puncak merbabu. Akulah Nyi Asmita, penguasa puncak merbabu ini. Apa mau begawan tua? Jangan coba-coba mengusik aku. Bisa aku lalat habis anak-anakmu ini. Ayo katakan apa maumu. Wajah dan suara Nyi Asmita semakin dekat dan mengerikan. Namun para penghuni padepokan masih tetap teguh dalam semadi mereka. Jangan membisu seperti batu. Apa mau Bagawan tua prasetya? Jadi kau menantang aku? Baiklah,
Baiklah, kita akan mengadu kekuatan. Tapi apa taruhannya? Ayo, apa taruhannya? Hei, jawab! Atau kulalak kalian sekarang juga. Hei, ayo ngomong! Baiklah. Kalau kalian masih tetap diam membisu, aku layani. Tapi ingat, pertaruhan ini harus memakan jiwa dan korban dan juga darah. Sebelum subuh tiba, akan terhampar darah dan daging yang berserakan di hadapan kalian. Itulah dosa seseorang dari kalian. Guru, Tenanglah, Sabawanti. Pegang jubahku erat-erat. Jangan melakukan apa-apa. Ingat, bayangan itu cuma maya, bukan kenyataan. baik Guru. Salah seorang dari kalian tidak lagi mampu membebaskan diri. Dia terkurung dalam nafsunya sendiri. Dialah seorang pemuda tampan yang masih terlalu insan. Tetapi yang akan menjadi santapan yang lezat dan menggiurkan bagiku. Aku lapar. Dia akan memanjangkan usiaku, membuat aku tetap awet muda. Darah muda adalah obat awet muda. Nah, aku ingatkan sekali lagi. Sebelum subuh tiba, nyawa pemuda kesayanganku ini sudah tiada. Bangun, anak-anak. Ayo bangun. Sadar. Semadi kita sudah cukup. Mengerikan sekali. Mengerikan. Apa yang kau lihat, Budiawati? Seorang manusia tua, nenek, tinggi besar, jelek dan kotor, dengan gigi dan kuku-kuku yang tajam. Aku tadi hampir menjerit, Satiti. Untung aku ingat pesan guru. Dialah Nyi Asmita, raksasi wanita yang telah hidup beratus-ratus tahun dalam pertapaannya. Namanya yang Asmita mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dengan keganasan dan kejahatannya. Asmita berarti selalu mementingkan diri sendiri. Guru, mengapa guru mengundang wanita tua itu? Dan siapakah yang dia maksud dengan pemuda tampan tadi? Apakah... Satiti. Iya, Guru. Bukan aku yang mengundang kehadirannya. Keheningan dan keweninganlah yang telah membuka mata hati kalian. Kalian telah menyaksikan sebuah kenyataan yang di luar perhitungan akal. Kehendak kuat untuk mengetahui siapa yang telah menculik Ambuni atau di mana sebenarnya Ambuni lenyap. Itulah yang telah menunjukkan jalan yang sedang kita cari, Satiti. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Guru? Akan kita kejar Nyi Asmita. Ambuni sedang dalam bahaya. Malam ini juga, kita akan bertindak dengan cepat. Jadi, kita akan menemui jalma mengerikan itu. Aku takut. Mengerikan sekali. Biar aku di padepokan saja. Aku tidak usah ikut. Dasar perempuan. Begitu saja takut, Budiawati. Terserah. Pokoknya aku tidak akan ikut. Biarlah padepokan ini aku yang menunggunya. Sana kau Jalnawa.
Kau yang merasa diri laki-laki, silakan kau hadapi wanita tua itu. Silakan kau songsong kematianmu. Pokoknya aku tidak mau berangkat. Titik. Tidak. Semua harus berangkat. Keselamatan Ambuni jauh lebih penting dari sekedar rasa ketakutan yang kekanak-kanakan. Tapi Guru... Kau, Jalnawa, Swatama, dan Aranato. Kalian siapkan perlengkapan yang kita butuhkan. Dan Sabawanti, Satiti, serta Budiawati. Siapkan kembang setaman dari sekitar kebun dan halaman kita. Malam ini juga kita akan naik ke puncak Merbabu. Kerjakan, lekas. Tidak ada banyak waktu pada kita. Ayo, cepat, bangkit. Setapak demi setapak para murid perguruan itu merayapi dinding yang terjal. Mereka memusatkan konsentrasi untuk menguasai ilmu meringankan tubuh. Dengan tubuh yang ringan bagai kapas, namun mereka bagai cicak. Mereka menempel secara mudah untuk merayap terus mencapai puncak. Sabawanti tidak mengalami kesulitan, meskipun Begawan Prasetya belum pernah mengajarkan ilmu tersebut. Kematangan pada tingkat tertentu yang ia dapatkan dari gemblengan ayahnya menyebabkan Sabawanti cepat menyesuaikan diri dengan murid-murid yang lain. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mencapai lereng itu. Usahakan untuk tidak berhenti dulu meskipun agak lelah. Apa yang akan kita lakukan, Swatama? Kurasa itu terserah Guru. Satiti, dia pasti sudah menanti kita di sana. Sabawanti, apakah kau tidak mengalami kesulitan? Tidak, Aranato. Bagaimana dengan dirimu? Aku agak lelah. Maklum, ilmu ini baru beberapa saat yang lalu kupelajari dari guru. Tadi sebenarnya aku ragu-ragu apakah mampu. Tapi syukurlah, beberapa saat lagi kita akan sampai. Terus terang, aku tidak tahu kita harus bagaimana. Lereng ini selain sempit, juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Swatama, apakah setelah sekarang kita mencapai lereng ini, kita harus menunggu Guru, Swatama? Oh, tidak mungkin, Satiti. Setauku, Guru tadi mengatakan bahwa ia akan mendahului kita ke tempat ini. Ia akan membereskan perangkap-perangkap yang mungkin dipasang Nyi Asmita. Sesudah itu, kita akan bertindak bersama-sama. Iya, tetapi nyatanya perangkap itu tidak ada lagi. Dan Guru sendiri tidak kelihatan, Swatama. Mungkin kita memang harus menunggu dia. Tidak, Satiti. Menurutku, kita harus melakukan sesuatu. Jangan-jangan Guru sedang dalam kesulitan. Atau mungkin dia telah mendahului kita menghadapi Nyi Asmita. Makanya sebaiknya kita menyusul dia. Iya, tetapi kemana, Swatama? Ya aku juga tidak tahu. Pokoknya sebaiknya kita cari saja jalan ke tempatnya Asmita. Kau tahu kemana arahnya? Ya, tidak. Nah, jangan-jangan ini hanya perangkap. Siapa tahu? Teman-teman, apa yang harus kita lakukan nih? Swatama, aku tidak tahu. Kita santai sajalah. Kita kan masih lelah. Aku sendiri bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Jalnawa, jangan berkata begitu. Kita semua yang di sini memang sedang bingung. Justru karena itulah kita harus bertindak. Kita harus berbuat sesuatu. Mana mungkin, Swatama. Jalannya saja kita tidak tahu. Sebelah kiri situ jurang. Sebelah kanan tembok gunung. Nah, di bawah sana lembah yang curam. Sebelah atas kita semak-semak belukar dan pohon-pohon yang lebat. Nah, mau kemana kita? Bagaimana kalau kita nyalakan obor? Iya, Aranato. Supaya kehadiran makhluk-makhluk itu dapat terlihat dengan jelas. Baiklah, Jalnawa. Aku akan menyalakan obor. Tolong bantu aku memegangi batu percik api ini. Nah,
Sekarang obor telah menyala. Aku lebih suka terang seperti sekarang ini daripada gelap seperti tadi. Dasar perempuan penakut. Lihat, bayang-bayang itu putih dan bening sekali. Mereka terbang dari lembah sana, naik ke atas, tenggelam di dalam semak belukar itu. Mereka seperti jangan-jangan setan. Ya, mereka adalah makhluk-makhluk halus yang akan membantu Nyi Asmita. Merekalah pasukan yang harus kita hadapi. Guru? Guru datang tiba-tiba, sampai-sampai kami tidak tahu dari mana arahnya. Guru, kami sedang cemas. Aku baru saja memeriksa semua tempat dan medan yang harus kita hadapi. Daerah yang sulit dan rawan. Untung guru datang. Kami bingung, tidak tahu harus bagaimana, Guru. Kita harus menghadapi makhluk halus di medan yang rawan. Jadi kita akan menghadapi makhluk-makhluk halus itu, Guru. Jangan takut dan jangan bingung. Kita memang harus berhadapan dengan makhluk-makhluk halus itu. Aku akan bertarung dengan Nyi Asmita untuk membebaskan Ambuni. Kalian harus berusaha menghalang-halangi para makhluk halus. Jangan sampai membantu Nyi Asmita menyembunyikan Ambuni. Menghalang-halangi makhluk halus? Iya. Aku... Budiawati, diam. Tapi aku bagaimana, Jalnawa? Sekarang kita berangkat. Kita akan menembus semak belukar itu dengan ilmu meringankan tubuh. Yang ini lebih berat dari yang tadi. Karena kita harus berlari di atas pucuk-pucuk pohon. Tetapi justru sekarang inilah saat kalian menempa dan mengembangkan ilmu yang telah kuajarkan. Nah, sesampainya kalian di atas, kalian harus berjaga-jaga di depan gua. Di sana kalian telah dinantikan oleh makhluk-makhluk halus. Bertempurlah di alam samadhi. Kalian harus tetap berdekatan dan bersatu agar tetap kuat dan saling meneguhkan. Aku akan memasuki gua itu. Mari kita berangkat. Sebelum subuh, kita harus telah membawa pulang Ambuni. Kalau tidak, kita akan kehilangan dia. Ingat, nyawa dan keselamatan Ambuni sama sekali tergantung dari kemampuan kalian mengalahkan musuh yang tak kelihatan. Ayo, kita berangkat. Kalau nanti di jalan ada gangguan dan godaan-godaan, yang kesemuanya itu sebetulnya hanya perangkap, jangan dihiraukan. Kita melaju terus. Mari, Guru. Beberapa saat lagi mereka akan sampai di tempat persembunyian Nyi Asmita, tempat Ambuni ditawan. Halangan dan gangguan apa sajakah yang harus mereka hadapi? Mampukah mereka menghadapi lawan yang kasat mata itu? Bagaimanakah nasib Ambuni? Dapatkah para penghuni padepokan hutan lereng merbabu membebaskan Ambuni dari genggaman kekuasaan Nyi Asmita? Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, ikutilah serial Sandiwara Radio Gelang-Gelang Sangkala ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.